Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun, perkenalkan saya Malati, mewakili Mola Art Gallery menyambut dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para tamu undangan, rekan-rekan galeris, kurator, pengelola ruang seni, perwakilan komunitas, dan para seniman yang kami hormati. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024. Bertepatan dengan tahun kedua Mola Art Gallery. Jadi hari ini Mola Art Gallery berusia genap 2 tahun. Mola Art Gallery memulai perjalanannya sebagai studio pribadi di tahun 2019. Mola Art Gallery kemudian diresmikan menjadi ruang publik pada 11 Februari tahun 2022 yang kemudian menjadi alternatif galeri pertama di kota Cimahi. Jadi mungkin di Bandung sudah banyak galeri, tapi untuk di Cimahi alhamdulillah sampai saat ini masih pertama dan satu-satunya yang memiliki visi untuk menyebarkan dan meningkatkan energi keberkesenian ke halayak yang lebih banyak. Dengan visi tersebut, sejak tahun 2022, Mola Art Gallery telah mengadakan pameran seni sebanyak 7 kali, mengadakan art camp, mengadakan pameran kolaborasi dengan galeri lain, juga melakukan program art charity untuk siswa-siswa di Labuan Bajo. Mola Art Gallery selalu percaya jika setiap karya seni mewakili perasaan dari individu yang berbeda dan pada akhirnya akan menemukan jalan pada penikmatnya sendiri. Dalam perjalanan membantu para seniman menemukan jodoh dari karya seninya, Mola Art Gallery telah mengirim 7 seniman mengikuti Art Fair Art Jakarta pada tahun 2022 dan 2023. Komitmen Mola Art Gallery menjadi tempat untuk berbagai energi berkesenian ini telah dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan lebih dari 80 seniman yang di dalamnya termasuk penulis dan juga kurator yang tersebar di seluruh Indonesia dalam acara pameran-pameran yang telah digagas Mola Art Gallery sejak tahun pertamanya lahir. Salah satu acara utama dari 3 acara yang akan ada pada sore hari ini, kita akan langsung melaksanakan sebuah sesi bicara seni dengan tema Private Gallery, Potensi dan Tantangannya. Nah, kebetulan sekian banyak rekan-rekan undangan dan tamu yang hadir adalah para pemilik atau pengelola galeri juga gitu. Jadi nanti kita akan bersama-sama berdiskusi dengan pembicara Ibu Andonowati, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan Ibu Aan. Silahkan Ibu Aan. Juga Ibu Elia dari Grey Art Gallery, dan akan dipandu oleh Kang Anton Susanto sebagai in-house kurator Mola Art Gallery. Saya juga mau mengundang Kang Ibnu untuk bisa turut hadir di sini, Direktur dari Mola Art Gallery. Mangga Kang Ibnu. Kita akan membahas serba-serbi tentang galeri, karena di Bandung sendiri merupakan satu kota yang untuk ukuran di Indonesia, medan sosial seni rupa khususnya galeri dan ruang seninya itu termasuk banyak dan menjadi pusat dan juga mungkin juga barometer buat kota-kota yang lainnya. Judul dari bincang hari ini adalah Private Gallery, Potensi dan Tantangannya. Kota Bandung itu sudah bermunculan banyak ruang-ruang. Sekarang kita menggunakan istilahnya art space. Setiap zaman punya istilah yang berbeda-beda. Kalau dulu Popo Iskandar pertama kali bikin cikal bakal GSP itu dengan nama istilahnya museum. Itu tahun 79. Jadi tahun 70-an itu istilah galeri itu belum banyak digunakan, terus yang dipakai adalah museum. Di akhir tahun 90-an itu mungkin kita bisa ingat pernah ada galeri Barak. Terus teman-teman di ITB juga ada yang bikin Buton di Jalan Buton Kultur. Sebelum ada galeri-galeri, tempat pameran di Kota Bandung, seniman yang ada di Kota Bandung itu salah satunya itu adalah di gedung DPK. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir pada bincang-bincang seni ini. Tadi dibilang bahwa hampir semua galeri atau semua galeri di Bandung
itu diinisiasi oleh seniman, kecuali mungkin Gray dan Lawangwangi. Saya pikir ya, saya ini sebenarnya mungkin seniman yang gagal, pengen jadi seniman, tetapi tidak kesampaian. Itu salah satu bagian dari passion saya untuk pada akhirnya membuat tadinya membuat Associate. Associate itu adalah entitas manajemen seniman. Jadi yang kita kelola pada dasarnya orang, yang kita kelola adalah seniman. Waktu itu 2007 sebagai entitas manajemen seniman, pada dasarnya kita nggak punya galeri, nggak punya physical space untuk memamerkan karya seni. Nah, siapa yang kita mau promosikan? Waktu itu saya sering sekali datang ke Jogja, bertandang ke beberapa seniman dan sebagainya. Juga tentu saja beberapa seniman Bandung seperti Tisna Sanjaya dan lain-lain. Dianto waktu itu, dan tidak punya pengalaman sama sekali bagaimana medan seni Indonesia, bagaimana distribusinya, siapa kolektornya dan sebagainya. Itu kita hampir buta waktu itu. Tahun 2008 pameran tunggal Tisna Sanjaya di Galeri Nasional yang waktu itu pameran cukup besar dan dinilai oleh Tempo sebagai pameran terbaik tahun 2008, dan waktu itu Tisna Sanjaya dinilai sebagai seniman terbaik di Indonesia waktu itu. Nah, kita juga membuat pameran besar waktu itu di Ciputra, 1001 pintu, kuratornya Pak Asmujo waktu itu. Kalau saya nggak salah yang datang ribuan, mungkin lebih dari 3.000 kali yang datang, dan itu melibatkan banyak seniman backhand waktu itu. Masih ingat sekali tahun 2010 akhirnya PT Associate Indonesia menyatakan diri bangkrut. So what next? Kita tadi senimannya susah. Yang kita kan mau manage seniman, tapi seniman yang mana yang kita mau manage? Ya, yang seniman yang mana, dengan kontrak seperti apa, dan peluang promosinya seperti apa yang kita mau manage. Tahun pertama pameran Lawangwangi itu saya pikir cukup bagus ya. Pameran yang pertama pembukaan Halimun kalau nggak salah. Waktu itu yang buka Pak Sunaryo. Dan dari di Bukit ada muncul Halimun. Siapa waktu itu ya? Banyak sekali yang berkontribusi untuk menyalakan di Bukit itu kata-kata Halimun. Nah, tapi yang membuat sustain, saya pikir bukan apa-apa yang membuat sustain, itu pada dasarnya passion, ya, passion untuk hang on meskipun pada dasarnya pada kondisi yang susah, ya, pada kondisi yang susah kita hang on karena passion saya di kesenian pada dasarnya. Terima kasih. Kalau Lawangwangi sendiri itu sekarang tahun ke-14 ya Bu ya? Ya, tahun ke-14 dan mundur 3 tahun asosiasi itu, jadi sekitar 17 tahun Bu Andono dihadapkan pada situasi seni rupa, dan nggak mudah-mudah amat juga ya Bu ya. Dan halangan itu kemudian nggak bikin jadi berhenti justru. Terima kasih Pak untuk undangannya, terima kasih untuk hadirin. Pertama-tama saya mau mengucapkan congratulations untuk second anniversary-nya Mola Art Gallery ya, sukses selalu dan bisa menjadi bawa berkah buat banyak orang. Ya. Jadi saya mewakili Gray Art Gallery yang berada di kota Bandung, Braga.
Sebenarnya setelah saya pelajarin selama setahun ini, semakin saya pelajarin, semakin saya sadar saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya itu kayaknya yang paling muda di sini, umurnya baru 1 tahun, bener-bener nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Kita itu membuka satu space ini, awalnya bahkan saya nggak bisa bedain art gallery sama toko lukisan nih. Saya tuh nggak bisa bedain. Dan awalnya saya tuh tidak rencana membuat galeri seperti itu. Tadinya tuh mau bukanya kafe, mau jualannya makanan dan kopi. Tapi sampai hari ini kita tidak berhasil buka kafe atau tempat kopinya. Dulu juga saya adalah belajar melukis sedikit, tapi belum kesampaian juga gitu. Kita baru sebisanya aja gitu ya, mengadakan exhibition demi exhibition, satu open call ke open call yang lain, berharap seniman-seniman mau berpameran di kita gitu. Saya dulu tidak bisa membedakan seniman seperti apa, gimana, jujurnya saya tidak tahu. Tapi kan hidup ya di Bragas itu, banyak orang, banyak pengunjung gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa memindahkan sedikit dana dari luar dunia seni rupa ini masuk ke dalam dunia seni rupa ini, walaupun harga tiketnya murah-murah atau apa gitu ya. Saya coba approach dari sisi pariwisata dulu gitu. Jadi kita kerjasama sama pemerintah, kerjasama sama dinas pariwisata dan instansi lainnya untuk membantu kita menaikkan Bandung secara keseluruhan. Saya bicara market sedikit, sharing pengalaman saya. Jadi pada saat kita buka exhibition open call yang pertama itu, saya tidak tahu satupun nama kolektor, nggak tahu siapapun kolektor. Saya nggak tahu ini artwork dijualnya kemana, ke siapa, sama sekali tidak tahu. Jangankan kolektor, kurator aja saya nggak tahu. Cuman tahu satu kurator yang kita pakai, udah gitu. Yang lain saya belum kenal, tidak tahu sama sekali. Tetapi saya cuma pengen sharing mengenai market ya. Jadi saya juga masih termasuk orang yang sangat baru di seni rupa. Jadi seni rupa itu kayak lihat lukisan atau artwork di mata saya tuh belum lihat harganya tuh udah mahal banget kayaknya gitu. Nggak berani nanya ini harganya tuh berapa, kayaknya pasti mahal, pasti nggak mampu beli, seperti itu. Ya itu saya gitu. Dan saya rasa banyak orang-orang juga yang sama. Mereka berpikir, wah nggak bisa afford deh lukisan-lukisan seperti ini mah gitu. Nah, dulu pertama kali kita buka exhibition, saya coba undang teman-teman main, teman-teman SMP, SMA yang sama sekali belum pernah beli artwork, ya. Nah, mereka itu mau datang lihat-lihat, tapi nggak berani nanya ya, harganya berapa, beli nggak berani. Tetapi saya coba approach satu-satu, saya tanya. Ada yang suka nggak karya-karyanya gitu. Oh ada yang ini, yang itu, tapi mereka nggak berani nanya. Tapi setelah saya kasih tahu harganya, ternyata penjualannya tuh lumayan. Jadi sebenarnya yang saya mau bicarain di sini adalah sebenarnya market kita mampu membeli artwork ini. Cuman jembatannya itu belum terlalu kuat dan mungkin caranya itu kita belum dapet. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit mengulas juga tentang perjalanan Mola Art Gallery. Jadi memang awalnya itu tempat ini tuh hunian, jadi hunian pribadi plus sekaligus studio pribadinya Mama gitu, Bu Mola. Setelah itu selama menjadi studio itu memang selalu banyak teman-teman yang datang, yang dari mulai hanya sekedar ngopi-ngopi aja, ngobrol, ataupun sering juga ada yang berkunjung terus nanti akhirnya ke arah seni lagi gitu. Misalkan ada ngelukis bareng, atau misalkan jadi ada obrolan-obrolan menarik lah yang ternyata rumah ini itu, tempat ini itu bisa lebih dari ini gitu.
bisa lebih dari apa yang sudah ada. Makanya pada tahun 2022 yang sebelumnya memang sudah menjadi cita-cita juga, akhirnya dirancanglah ini sepertinya bisa kita alih fungsikan menjadi public space dengan harapan teman-teman terutama yang di bidang seni juga itu bisa berkontribusi di Mola Art Gallery ini, seperti itu. Dan di awalnya juga memang saya pribadi tidak ada background yang sejalan secara linear gitu ya dengan seni rupa. Hanya memang dari kecil sering menemani mama melukis gitu. Jadi kalau dari segi dunia lukisan atau yang art itu tidak terlalu jauh rasanya, tapi saya bukan di situ juga gitu. Jadi makanya pada saat Mola Art Gallery ini dibentuk dan saya mengelola tempat ini, jujur memang banyak sekali tanda tanya gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini harus seperti apa, harus dibawa kemana, harus karena sedikit berbeda. Misalkan menjadi studio dan menjadi galeri, bagi saya itu ada sedikit perbedaannya juga gitu ya. Nah, saya melihat dan mempelajari dari teman-teman semua yang ada di sini betapa koneksi itu nomor satunya gitu. Yang pertama itu kita harus terjun ke dunianya. Makanya yang tadinya bukan di dunia seni, ya saya berkunjung ke tempat-tempat, bertemu teman-teman, terus yang saling support juga gitu. Dan dengan approach koneksi itu, dengan approach yang kita dekat dengan segala macam elemen yang ada di dunia seni rupa, terutama di Bandung dan Cimahi, itu justru memberikan feedback banyak juga gitu kepada Mola Art Gallery, karena sampai 2 tahun ini udah 7 kali mengadakan pameran. Itu kita senang banget karena energi dari teman-teman itu berkumpul di sini, terus bisa saling menguatkan juga. Selain dari Art Gallery, di sini kita juga belajar untuk membuka juga di Art Fair. Kemarin di Art Jakarta kita 2 kali, itu juga adalah bentuk dari upaya lah. Kita juga ingin terus bergerak, terus jalan, dan ya alhamdulillah dalam 2 tahun ini, dari event ke event, dari acara ke acara itu kita bisa bisa mulai menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa karya seni itu juga patut dikoleksi, tidak hanya diapresiasi gitu. Dan harapannya kita ke depannya juga memberikan ruang Mola Art Gallery untuk bisa menjadi tempat teman-teman kontribusi di sini, terus nanti diapresiasi oleh halayak publik juga gitu. Jadi itu menjadi sebuah hal yang hal yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Galeri itu supaya jadi sustain dan kemudian ia hadir di peta seni rupanya itu juga memiliki dampak dan penanda yang signifikan. Kalau di Lawangwangi itu tadi Bu Aan juga menyampaikan ada satu penanda yang kemudian jadi kuat, yaitu dari Bandung Contemporary Art Award. Itu sistem kompetisi yang dibangun oleh Lawangwangi, bagaimana kemudian itu juga menjadi salah satu kiblat seni rupa kontemporer di Indonesia. Tiba masuk art fair dan ikut jualan misalkan begitu. Nah, apakah itu jadi pesaing nggak sih, atau jadi tantangan juga buat teman-teman galeri yang harus berjibaku dari program ke program sampai kemudian seperti Bu Aan bilang sampai bangkrut gitu. Tanding art fair di luar sana, misalkan Art Basel, misalkan atau yang lain-lain. Nah, peluang galeri di kita tuh bisa masuk ke sana kayak gimana sih gitu. Jadi
saya sebenarnya model yang saya ikutin tuh sebenarnya Continua, meskipun saya tidak mampu seperti Galeri Continua. Galeri Continua itu asalnya dari Itali, punya beberapa space di San Gimignano, di Beijing, di pinggiran Paris, dan di Kuba. Nah, galeri yang di San Gimignano itu besar sekali. Dulunya old theater, jadi bioskop kuno yang udah tidak dipergunakan di atas bukit, dan kebanyakan galeri ini dipakai sebagai portfolioing. Continua mengikuti art fair 50 kali setahun, jadi hampir setiap minggu ya. Dan kalau saya melihat beberapa international gallery, 80 sampai 90% sale itu ada di art fair. Art fair itu penting walaupun kosnya juga sangat tinggi, tapi ya kita sayang juga kalau sampai nggak ikut lebih bagi galeri, karena itu jadi salah satu bagaimana cara galeri untuk bisa sustain dengan punya sistem pendapatan. Kalau Bu Elia ada yang mau ditambahkan nggak sejauh ini? Kita ikut Artjak ya. Kalau saya kan karena baru setahun di bidang ini, jadi saya itu ikut art fair atau mulai ikut coba kenalan sama orang-orang di luar Bandung itu untuk koneksinya dulu sih, karena saya nggak punya database, saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi melalui art fair seperti itu saya mulai mengenal beberapa orang, mungkin juga calon klien atau calon kolektor. Jadi memang kita mesti ikut karena kita mesti ngikutin arus ya gitu. Kita mesti belajar bagaimana art fair itu kayak gimana, orang-orangnya siapa aja, channelnya itu kemana-mana aja. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Positioningnya Mola Art Gallery saat ini, dan juga boleh juga ngerespon soal art fair tadi ya, bagaimana pandangan Mola Art Gallery terhadap art fair, karena setidaknya 2 tahun terakhir sudah mulai menjajaki ya buat mulai masuk ke mencoba di art fair juga. Enggak, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya juga dari Kang Jajang. Jadi Mola Art Gallery ini sudah 2 tahun kita mengikuti art fair. Ya, sudah fokusnya itu ini kita cari info sebanyak-banyaknya, terus dan juga menyebarluaskan keberadaan kita seluas-luasnya kayak gitu. Jadi karena acaranya itu hanya sebentar, Art Jakarta itu hanya 3 hari, jadi kita coba manfaatkan itu semaksimal mungkin. Nah, dan karena kita juga yakin orang yang datang ke situ, ribuan orang datang, terus dari berbagai kalangan, terus kita tadi juga disebutkan gitu, ini pasti kita bisa kita bisa mendapatkan sesuatu gitu. Nah, dari situ kita menjalin hubungan, mencari koneksi juga. Nah, menuju tahun kedua kita sudah mulai mencoba meraba pasarnya juga gitu. Kita coba tahun kemarin seperti ini, tahun kedua kita coba approach yang berbeda tapi belajar dari yang sebelumnya gitu. Dan memang tadi juga disebutkan untuk art fair itu memang tidak murah itu. Dan masih terus belajar ya, karena nanti kita mau berubah lagi strateginya. Betul. Untuk art fair kita selalu mencoba mencari tidak hanya dari 3 hari itu saja gitu. Kita coba ke depannya seperti apa kayak gitu. Dan yang berikutnya pertanyaan spesifik buat Mola Art Gallery. Mola Art Gallery ini memposisikan galeri ini sebagai sebuah galeri gimana? Mola Art Gallery ini kita kalau secara garis besar memang kita merasa tujuan awalnya dari tujuan awalnya itu ingin memberikan space untuk publik juga, dan juga ingin teman-teman bisa contribute di sini untuk berpameran. Dan saya juga merasa
dari tahun ke tahun kita dan seterusnya juga kita ingin mencoba menyebarkan kesempatan itu gitu. Kita coba perluas lagi, kita coba jaring lagi nih mana nih teman-teman yang memang ingin istilahnya ingin berpameran, terus kita coba tampung di space kita untuk berpameran, untuk dan itu tadi tidak hanya di itu saja, tapi kita coba seterusnya in contact dengan seniman-seniman, kita hubungkan dengan antar seniman juga gitu, karena memang kalau dari pameran-pameran sebelumnya kan kita banyak mengundang juga seniman dari luar kota Bandung, luar kota Cimahi gitu, dengan harapan kita perkenalkan, kita bukakan juga gitu pintu-pintunya yang kita juga tidak tahu, siapa tahu setelah dari sini mereka ada kesempatan kolaborasi dengan siapa atau misalkan dengan galeri siapa juga gitu. Kita dengan senang hati kita oke, ayo kita ketemu di sini, kita istilahnya jadi silaturahmi juga seperti itu. Nah kedepannya ya itu tadi kita ingin coba menyebarkan itu lebih luas lagi. Sejak tahun 2019 saya karena galeri itu banyak di utara semua dan elit itu di sana. Akhirnya saya harus menjadi Muhammad Toha nya Bandung gitu. Muhammad Toha seni rupa datang ke kota untuk membuat Bandung Lautan Api seni rupa gitu. Intinya juga saya ingin mencoba untuk menghidupkan kota dengan galeri dan teman-teman dari Jawa Barat terutama, karena banyak potensi dari beberapa kabupaten itu punya potensi yang mereka tidak mungkin punya akses ke Bandung selain ke GPK ini seperti itu. Ini besok tuh pembukaan pameran tidak punya duit sama sekali gitu, pernah seperti itu. Tapi dengan semangat Bandung Lautan Api tetap berkibar gitu. Jadi Kesenian banyak udunan. udunan. Banyak ruang-ruang kesenian itu dengan spirit yang sama, dan ini yang membuat Bandung itu semarak, dan ini juga membuat kesenian di kota Bandung itu juga selalu hidup, karena ada seniman-seniman, ada orang-orang yang punya energi untuk selalu membuka diri dan berbagi energinya untuk kebersamaan, dan ini juga jadi salah satu ciri khas yang ada di kota Bandung. It is very challenging, tapi temu ke anjing. Nah, jadi jangan lupa bangkrut mikir, bangkrut mikir, bangkrut mikir. Kamu jangan mikir adver, mikir lu, mikir diri lu punya apa. Lihat, pohon cemara di depan itu 2 tahun yang lalu segede gini, sekarang udah gede dan tinggi sampai ke sini. Yang di atas sana itu sudah 3 meter tambahnya. Di ujung sana itu ada masjid. Saya bilang pada dia, ya halus feng shui-na. Warna feng shui teh geo fisika kuno. Ulang hina kan tradisional. It's very good blogging, you know. Orang dulu juga berpikir ingin kemajuan yang lalu diteruskan oleh orang-orang yang ada sekarang. Jadi kita mulai dari kurang lebih mengelola galeri yang tidak berduit ya. Itu saya 12 tahun Bu di galeri kita, kemudian pasca itu udah 10 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 50 event, lebih ya 50 event dari yang pernah kita lakukan, karena kita selalu disiplin bahwa setiap event itu harus ada penanda blog, sehingga ketika kita lagi kurang ide itu tiap blog saya tata kira-kira apa sih yang akan kita lakukan next gitu ya. Setelah saya berhenti menjadi seorang pengelola galeri dan kurator 10 tahun yang lalu, saya merasa saya harus ngambil jarak betul, dan disitulah sebetulnya saya merasa ada pengetahuan baru gitu. Tadi saya nanya ke Nandang, nah tahu nggak siapa orang yang membeli di Adver? Sebagian tahu, pasti lebih banyak nggak tahunya siapa gitu kan. Nah sekarang saya sebagai pengangguran justru jadi lebih banyak tahu siapa pembelinya gitu, karena mereka itu butuh dongeng. Jadi yang termahal dalam dunia kesenian adalah juru dongeng gitu. Kita tidak pernah menata dunia kesenian kita menjadi sejarah. Bagaimana kita pahami sampai sekarang, umpamanya kayak karya Raden Saleh,
umpamanya pertarungan harimau dan banteng kan itu nggak menjadi monumen di dalam pengetahuan kolektif kita gitu. Dari SD SMP yang tahu tuh Apandi, kemudian siapa lagi tuh di buku sekolah itu terbatas banget, nama-nama baru itu nggak ada. Tisna Sanjaya udah masuk buku SMP belum? Udah ya, karena penulisnya saya. Nah ini yang harus kita pahami, itu ternyata ekosistem itu terkait betul dengan sejarah. Jadi sebetulnya ini program ini bukan program saya ya, programnya Mola Galeri. Saya petugas aja dari Mola, petugas untuk ngawal program apa sih, open call ya? Ya. Open call. Jadi saya rasa ini ada kaitannya juga dengan tadi yang diutarakan dalam diskusi tentang potensi dalam tanda kutip ya, pasar atau profesi seni dalam medan seni rupa kontemporer Indonesia. Ya. Jadi dengan pengantar barusan ini menjadi satu gambaran apa yang akan kita laksanakan, yaitu program ini ya, open call untuk para seniman, dan ini akan kita buka mulai hari ini. Submissionnya berlangsung sampai 11. Oh ya, sorry, pelukis. Ini program ini khusus untuk pelukis yang bikin karya-karyanya lukisan, dan challenge-nya adalah apa urgensitasnya melukis hari ini. Open call-nya ini dibuka sampai tanggal 11 Mei, dan buat teman-teman nanti bisa melihat lagi informasinya ya di IG-nya, di Instagramnya Mola Art Gallery. Ini akan kita update mulai hari ini sampai selama program ini berlangsung. Kita akan doakan ya. Buat siapa, Ibnu? Buat mama, buat Teh Mola ya. Pakai itu aja deh, pakai itu aja. Ulang tahun dan panjang umur. Oh, diselapin. Ayo. Pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa hablum minallah wa hablum minannas, biasa sesarengan hubungan baik sareng Gusti Allah, hubungan baik kepada orang manusia anu daya sanes ieu riungan dalam rangka ulang tahun Mola Art Gallery. Barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan Mola Art Gallery semakin sukses, semakin maju. Kami dari komunitas Sanggar Olah Seni mengucapkan selamat ulang tahun ke-2 tahun untuk Mola Art Gallery. Semoga tambah sukses selalu. Dan sukses. Kedua kan gitu. Buat Mola Art Gallery semakin jaya, semakin sukses. Selamat untuk ulang tahun yang keduanya. Amin. Halo, selamat buat Mola Art Gallery yang ulang tahun yang kedua. Semoga tambah jos, tambah mantap. Ya. Selamat ya, Teh Mola, Mas Ibnu. Selamat ulang tahun yang kedua dan semakin sukses untuk Mola Art Gallery, dari yang pertama di Cimahi dan menjadi pionir, menjadi satu-satunya galeri yang mengedepankan karya-karya terbaik di area Cimahi khususnya dan di Jawa Barat, dan semoga nanti akan terus maju dengan proyek-proyek yang luar biasa dan mendunia. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya buat Mola Gallery, buat Teh Mola juga yang kedua tahun ya. Mudah-mudahan tambah sukses, selalu sukses, penuh
manfaat buat seniman, buat komunitas seni, buat dunia seni di Bandung, Jawa Barat, dan mungkin Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Mola Art Gallery, semoga makin sukses untuk Kang Ibnu dan Teh Mola Jaya. Selamat ulang tahun buat Mola Art Gallery. Yang kedua, semoga makin jaya. Selamat ulang tahun yang kedua Mola Art Gallery. Semoga terus berkembang dan maju bersama seniman-seniman. Semoga memberikan inspirasi, kemajuan bukan hanya untuk Bandung, tapi seluruh Indonesia dan juga dunia. Selamat menampaki 2 tahun, karena 2 tahun itu bukan waktu yang pendek, juga bukan waktu yang bisa dibilang berat. 2 tahun cukup untuk membuat step yang bisa lompatannya tinggi, jauh, dan bisa juga mencetak apapun yang diinginkan. Dalam perjalanan, Mola Art Gallery tidak lepas dari kehadiran Mola, karena itu spirit Mola saya harap dalam 2 tahun ini juga menjadi spirit Mola Art Gallery yang membawa teman-teman pelukis semuanya untuk bisa eksis bersama. Berkarya terus dan sukses untuk MAG. Selamat ulang tahun untuk Mola Gallery. Yang kedua, tetap eksis, tetap berkarya. Kita dukung apresiasi untuk Mola Gallery menjadi inspirasi untuk para seniman berkarya dan berkamera. Saya sebagai seniman lukis, ini suatu kehormatan saya diundang acara ulang tahun Mola Art Gallery. Mudah-mudahan Mola Art Gallery semakin sukses, semakin acaranya, eventnya tentang memamerkan karya seniman Bandung terutama. Ini mudah-mudahan bisa mendunia, seniman dari manapun bisa pameran di sini. Ini suatu energi yang sangat besar, walaupun mungkin hanya tempatnya kecil, tapi energinya besar seperti sosok Teh Mola ini. Mudah-mudahan Mola Art Gallery semakin sukses, semakin cemerlang di dunia kancah seni rupa Indonesia. Terima kasih. Selamat malam teman-teman, saudara-saudara di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Hari ini saya ada di Mola Gallery. Nah, Mola Gallery itu milik seorang seniman, dan hari ini merupakan hari yang ke-2 tahun keberadaan Mola Gallery. Nah, ini menjadi semacam kebahagiaan buat kita para seniman, karena memang galeri yang seperti ini memang mesti banyak lagi, tapi di Cimahi cuma satu barangkali yang disebut galeri alternatif. Nah, ada riwayat sedikit galeri ini. Sebetulnya awalnya adalah sebuah studio pribadi dari Mola, seorang pelukis perempuan. Namun setelah dia berproses dan membutuhkan satu sosialisasi dengan teman-temannya, muncullah hal ini menjadi semacam galeri. Nah, terus terang bahwa ini juga menjadi semacam tempat yang memiliki dampak, terutama di kalangan kesenimanan yang ada di Bandung, sehingga terjadi semacam relasi antara seniman dan galeri. Padahal tempatnya sendiri adalah milik seniman secara pribadi. Maka tadi di dalam acara 2 tahun itu sempat kita diskusikan tentang potensi galeri privat. Mudah-mudahan ini menjadi jejak yang baik buat kita semua, dan semakin banyak galeri semacam Mola. Selamat buat Mola, selamat buat galeri Mola, selamat buat keluarga, semangat buat semuanya. 2 tahun, semoga menjadi 200 tahun yang akan datang. Terima kasih.